Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2, anggotakan Adifa Prinawahini, Nadia Ulfa Dila, dan Rindri Handayani. Di sini kami akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah Geografi Pesisir dan Kelautan mengenai faktor yang mempengaruhi dinamika pantai. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai dinamika pantai atau perubahannya. Terjadi apabila proses geomorfologi yang terjadi pada suatu segmen pantai melebihi proses yang biasa terjadi. Perubahan proses geomorfologi tersebut terjadi sebagai akibat dari sejumlah faktor lingkungan seperti faktor geologi, geomorfologi, iklim, biotik, pasang surut, gelombang, arus laut, dan salinitas. Faktor-faktor tersebut sangat bervariasi dari suatu tempat dengan tempat lain, sehingga proses yang bekerja dan konfigurasi pantainya juga sangat bervariasi. Ini adalah pendapat dari Sutikno 1993, di mana garis pantai merupakan garis pertemuan antara air laut dengan daratan yang kedudukannya berubah-ubah sesuai dengan kedudukan pada saat pasang surut, pengaruh gelombang, dan arus laut. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhinya, yaitu pertama dari faktor geologi dan geomorfologi. Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap karakteristik pantai yang curam atau cliff. Hal ini dapat dilihat melalui proses karakteristik morfologi pantai yang terkait dengan struktur geologis pantai dan pada daratan, garis pantai, dan zona perairan dangkal. Pantai deposisional juga dipengaruhi oleh faktor geologis seperti sumber sedimen yang tersedia dan kondisi daerah aliran sungai atau dasar sungai di sekitarnya. Salah satu pengaruh geologi yang sangat dominan adalah resistensi batuan, karena sifat resistensi batuan yang dapat mempengaruhi ketersediaan sedimen tersebut. Di mana apabila batuan yang terdapat pada pantai memiliki resistensi yang lemah, maka pantai tersebut akan mudah mengalami abrasi pantai, sehingga pantai akan mengalami kemunduran. Sedangkan pantai memiliki batuan yang resistensinya kuat akan lebih tahan terhadap hampasan gelombang, arus laut, dan pasang surut, sehingga pantainya akan tahan terhadap erosi pantai dan abrasi. Ini merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap dinamika pantai. Selanjutnya ada faktor iklim. Iklim mempengaruhi pelapukan batuan di garis pantai meliputi pelapukan mekanis, kimia, dan biologis. Tipe iklim yang berbeda mempunyai dampak yang berbeda terhadap landscape pesisir. Di wilayah tropis basah, pelapukan kimia mendominasi, sedangkan pelapukan mekanis mendominasi di wilayah musim dingin. Di mana kondisi iklim ini berpengaruh terhadap proses erosi, longsor lahan, aliran lumpur, atau rayapan yang semuanya dapat berpengaruh terhadap pantai. Variasi regional dari iklim dan akan tercermin pada kenampakan yang terdapat pada pantai. Di daerah tropis basah, proses pelapukan kemik yang dominan, sehingga di daratan dekat pantai banyak ditemukan hasil pelapukan yang tebal dan berbutir halus. Di daerah yang bermusim dingin, proses pelapukan mekanik yang dominan, sehingga di daerah dekat pantai akan banyak dijumpai material yang berbentukan itu seperti kasar. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi dinamika pantai adalah faktor biologi. Faktor biologis yang ada di pesisir pantai dipengaruhi oleh iklim. Organisme pesisir memiliki efek erosi, perlindungan, dan konstruksi. Misalnya, tumbuhan mempercepat pelapukan atau proses pelarutannya itu disebut dengan erosional. Hutan bakau yang memberikan perlindungan terhadap erosi disebut dengan proteksional, dan terumbu karang yang membentuk penghalang atau atol disebut dengan konstruksional. Koral hidup pada daerah intertropikal, mangrove tumbuh pada daerah yang lintang rendah, dan rawa payau terjadi pada daerah sedang. Dan efek yang saya sebutkan tadi disebut dengan efek dari organisme pantai yang dibedakan pada 3 ciri tersebut. 4. Faktor angin. Faktor angin mempunyai pengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan sendun pantai.
Selain angin sebagai penggerak utama terhadap gelombang dan arus laut permukaan laut, secara bersama-sama dengan pasang surut, dapat mempengaruhi proses abrasi dan sedimentasi di pantai. Pengaruh angin juga memperbesar gelombang yang datang ke pantai, sehingga ini akan mengikis garis pantai yang mengakibatkan terjadinya abrasi pantai. Kemudian, arus laut hasil abrasi pantai tersebut dibawa pada suatu tempat untuk diendapkan. Kelima, faktor hidrooseanografi. Perubahan garis pantai berlangsung manakala proses geomorfologi yang terjadi pada setiap bagian pantai melebihi proses yang biasanya terjadi. Proses geomorfologi yang dimaksud antara lain adalah: pertama, gelombang. Gelombang terjadi melalui proses pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan air secara tegak lurus terhadap garis pantai. Gelombang yang pecah di daerah pantai merupakan salah satu penyebab utama terjadinya proses erosi dan sedimentasi di pantai. Gambar di samping merupakan gambar dari konvergensi dan divergensi energi gelombang di badan pantai. 2. Arus. Arus merupakan salah satu faktor yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Fungsi dari arus yaitu sebagai media transport sedimen dan sebagai agen pengoresi, yaitu arus yang dipengaruhi oleh hempasan gelombang. Gelombang yang datang menuju pantai dapat menimbulkan arus pantai, yang berpengaruh terhadap proses sedimentasi atau abrasi di pantai. 3. Pasang surut. Pasang surut adalah gerakan naik turunnya muka laut secara berirama yang disebabkan oleh gaya tarik bulan dan matahari. Arus pasang surut ini berperan terhadap proses-proses di pantai seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. Pasang naik akan menyebarkan sedimen ke dekat pantai, sedangkan bila surut akan menyebabkan majunya sedimentasi ke arah laut lepas. 6. Faktor antropogenik. Proses antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai dapat dibedakan menjadi gangguan yang disengaja dan gangguan yang tidak disengaja. Gangguan yang disengaja bersifat protektif terhadap lingkungan pantai. Misalnya dengan membangun jeti, groin, pemecah gelombang, atau reklamasi pantai. Sedangkan aktivitas manusia yang tidak disengaja menimbulkan gangguan negatif terhadap garis pantai, seperti pembabatan hutan bakau untuk dikonversi sebagai tambak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu nomor 7, proses litoral, abrasi, dan sedimen. Proses litoral merupakan proses yang terjadi di daerah pantai akibat interaksi dari angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan lain-lain seperti aktivitas manusia. Yang kedua, abrasi pantai adalah proses pengikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Yang ketiga, yaitu akresi atau sedimentasi, adalah pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh air laut. Seperti gambar di samping ini dapat dilihat, yaitu proses littoral transport di area neoshore. Selanjutnya, Sorensen mengklasifikasikan littoral transport menjadi dua jenis. Yang pertama, onshore-offshore transport, yaitu perpindahan sedimen pantai yang menuju dan meninggalkan pantai atau arah perpindahan sedimennya tegak lurus pantai. Yang kedua, longshore transport, yaitu perpindahan sedimen yang mempunyai arah rata-rata sejajar garis pantai. Arah perpindahan bergantung dari arah arus sejajar pantai. Baiklah, materi selanjutnya nomor 8, yaitu arus laut terhadap abrasi dan sedimentasi. Dalam proses pantai, arus berfungsi sebagai media transport sedimen. Akibat interaksi gelombang laut dengan morfologi pantai akan menghasilkan arus laut seperti longshore current and rip current. Di beberapa bagian pantai, area-area yang mengalami arus susur pantai seperti ditunjukkan oleh lingkaran hitam cenderung mengalami abrasi pantai karena sedimen di sana bergerak akibat terbawa oleh arus susur pantai.
Pada gambar di samping, dapat dilihat dari lingkaran merah menunjukkan lokasi sedimentasi yang berada di antara dua daratan, dan daerah pengendapan tersebut dikenal dengan nama tombolo. Pembentukan tombolo ini merupakan sebuah reaksi dari pertemuan dua arus susur pantai yang saling bertemu yang disebut dengan rip current. Lokasi rip current terjadi di antara dua daratan seperti ditunjukkan oleh lingkaran garis merah. Selanjutnya yaitu nomor 9, pengaruh gelombang laut terhadap abrasi dan sedimentasi. Gelombang merupakan pergerakan massa air yang dibentuk secara umum oleh hembusan angin secara tegak lurus terhadap garis pantai. Dengan kata lain, besar kecilnya energi gelombang yang terjadi di suatu perairan bergantung pada seberapa besar faktor kecepatan dan arah angin yang terjadi di sana. Oleh karena itu, data meteorologi meski merupakan peramal sangatlah perlu untuk diperhitungkan karena dengan begitu pola angin sebagai gaya pembangkit gelombang dan arus dapat terpantau. Berdasarkan sifatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama itu bersifat merusak atau destruktif, yang merupakan gelombang yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai karena memiliki tinggi dan kecepatan lambat gelombang yang sangat besar, dan pecahnya gelombang akan menimbulkan arus dan turbulensi yang sangat besar dan dapat menggerakkan sedimen dasar. Yang kedua yaitu membangun atau konstruktif, yaitu merupakan gelombang yang ketinggiannya kecil, kecepatannya rendah, dan saat gelombang tersebut pecah di pantai akan mengangkut sedimen atau material pantai. Seperti gambar di sebelah sini yaitu abrasi pantai akibat gempuran gelombang.